Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, para alim ulama, para ustadz ustazah, para dosen, para guru. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh wanita, tokoh pemuda, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Harapan Jaya, nggih Bapak, beserta seluruh anggota. Singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya tinggal jauh di timur, tepatnya di Pulau Adonara. Tahu Bapak Ibu Pulau Adonara? Belum. Kalau Labuan Bajo, ya tahu. Labuan Bajo itu baratnya Flores, kalau Adonara timurnya Flores. Saya tinggal di sebuah desa kecil, namanya Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah malam hari ini senang sekali, betapa bahagia sekali bisa berjumpa dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Harapan Jaya, Kota Bekasi ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita berharap pada Allah, semoga Bapak Ibu semua dianugerahi umur panjang bermanfaat, sekalian diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Selanjutnya salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dosa-dosa kita lebih banyak dari kebaikan kita, semoga di hari kiamat Rasulullah memberikan syafaat untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kajian malam ini tidak bersifat ilmiah, tapi lebih kepada storytelling, cerita-cerita bagaimana perjuangan saya. Karena tentu Bapak Ibu pasti bertanya, ini siapa? Ya, dari mana? Kok bisa sampai di sini? Betul Bapak Ibu? Maka saya rasa lebih elok kalau saya bercerita. Mudah-mudahan cerita ini menjadi semangat yang tua tambah semangat, enggak Bapak-bapak? Ya, semoga tetap berjihad di jalan Allah. Semoga dengan amal yang soleh dan banyak menjadi investasi kita untuk kehidupan nanti di alam berikutnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, saya ini kecilnya beragama Katolik karena mama Katolik, mama dari marga keturunan dulunya adalah sebuah kerajaan Katolik di kota Larantuka yang dibentuk oleh Portugis. Sedangkan ayah Islam dari keturunan delegasi Kesultanan Ternate. Nenek moyang kami adalah para ulama yang ke NTT menyebarkan Islam di sana. Sisa turunannya masih termasuk saya. Nah Bapak Ibu, kenapa Katolik? Tadinya mama Islam, tapi begitu kuatnya pengaruh Kristen sehingga mama kembali Katolik. Saya dalam rahim ibu, akhirnya dilahirkan di tengah keluarga Katolik. Saya dibaptis, terus saya diberi nama Marcus da Silva. Bagus ya Bapak Ibu ya. Ya. Kok ada da Silva? Ya itu tadi marga-marganya dirubah oleh Portugis. Ada da Silva, da Gomes, Fernandes, Ribeiro. Begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, dalam keluarga seperti ini saya bersyukur bahwa saya berada di tengah keluarga yang religius, intelektual, sederhana.
Om-om itu ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pastor, guru, dosen, dan dokter. Tahun 60-an sudah jadi dokter ya bapak-bapak. Tahun 60-an dokter di Flores. Bisa diukur pendidikannya. Sedangkan kakek saya itu seorang guru militan, malang melintang di pedalaman, mengajarkan ya berbagai pelajaran termasuk sebagai penyebar agama Kristen. Juga beliau turut merintis pembukaan sekolah-sekolah dasar sampai di kampung-kampung Islam. Maka ketika saya kecil di sana, dibina di Gembleng dengan kehidupan beragama Katolik yang luar biasa. Pada waktu itu belajar baca Alkitab, sembahyang di gereja di pagi hari, di sore hari, di malam hari, sembahyang di rumah, sembahyang kontas, sembahyang keliling. Pendek kata, dibimbing dengan keagamaan Katolik. Maka waktu itu saya rencananya mau disekolahkan ke seminari. Tahu seminari Bapak Ibu? Ada tidak di Bekasi ini Bapak? Tidak ada ya? Semacam pesantren, tapi punya orang Kristen. Dari situ itu tamatannya jadi frater, calon-calon misionaris, penyebar dan pelaku agama Katolik. Rencananya masuk ke seminari. Tahu-tahu ini kebablas jadi ustadz ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islam saya bilang sama Bapak, "Pak, saya masuk Islam, keluarga mama kecewa, marah besar, ini jadi masalah." Mereka berkecewa, mereka berpikir, "Waduh, bocah ini pasti sudah dipelet oleh orang Islam ini, Pak." Dikiranya saya disihir Bapak-bapak. Maka setelah masuk Islam itu saya bilang sama ayah, saya masuk Islam dengan wasilah Quran, mengenal Quran, maka saya harus belajar Quran biar saya punya pemahaman yang luas tentang Islam, saya bisa menyampaikan ini kepada keluarga mama kenapa saya masuk Islam. Nah, maka olehnya itu saya akhirnya dikirim belajar di pesantren di Jawa, di Solo, masuk tahun 1982, tamat 86, mengajar setahun di pondok. Saya kemudian diutus setahun berdakwah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tahun 88 saya mengambil keputusan pulang ke NTT. Tentu Bapak Ibu, keputusan ini sebenarnya berat. Kenapa berat? Satu, tantangan ekonomi yang paling berat di sana. NTT itu pulaunya kecil, penduduknya sedikit, tanahnya gersang tandus, air susah, lautnya luas, ikannya banyak, dapat banyak, tidak laku, dibuang-buang. Banyak orang NTT itu merantau ke luar negeri. Kalau orang NTT yang sekolah di Jawa seperti saya, kalau sudah dapat peluang di sini tidak pulang-pulang. Contoh saja, suaranya bagus, jadi imam, dikasih honor di sini, berumah tangga juga di sini, wah tidak pulang-pulang lagi Bapak. Itu kondisinya seperti itu. Ekonominya berat. Di samping itu tantangan kedua, di sana mayoritas Kristen, 86% umat Kristen Pak. Umat Islam cuma 9,2%. Jadi seumpama orang NTT itu 10 orang, dalam 10 orang berarti umat Islam cuma 1 orang. Tinggalnya umat Islam juga terpencar-pencar, jauh di pulau-pulau, terpencil, di pesisir-pesisir. Maka bisa dibayangkan jumlah-jumlah masjid juga terbatas. Satu kabupaten ya pada masa-masa itu paling 10 masjid. Ada tidak ada juga tidak sampai 5 masjid saja barangkali. Kalau di Bekasi ini Bapak-bapak, satu kelurahan berapa masjid ini kira-kira? Ada 15 kelurahan Bapak? Lebih Pak? Waduh, tempat aku satu kabupaten ya Bapak Ibu ya. Sedekah berat Pak, sedekah paling berat di sana. Masjid saya aja kalau hari Jumat kotak amal 50.000, mentok-mentok sudah 100.000 Pak. Di sini berapa nih Pak Ketua Tamir? 2 juta? 3 juta, subhanallah. Bagaimana mau membiayai dakwah? Bagaimana mau biayai ustadz? Ustadz yang kesana pun pengajiannya nggak ada. Tidak ada orang yang undang kita pengajian Pak. Kalau mau pengajian, inisiatif ustadznya sendiri. Bagaimana silaturahim, bagaimana mengajak umat, bagaimana dibikin halaqah, bikin pengajian. Tidak ada yang undang-undang kita. Itulah Bapak Ibu
tantangan yang berikut, termasuk ini berat juga menurut saya, stigma negatif tentang Islam. Saya dulu saja berpandangan, wah orang Islam itu orang pinggiran, orang tertinggal, ekonomi lemah, orang miskin, pendidikan rendah. Tambah lagi, wah itu kalau sekolah pesantren bakal jadi ekstrim, calon teroris, macam-macam Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari tantangan dan apa yang menjadi stigma negatif, saya berprinsip saya harus balikan stigma ini, tunjukkan ini Islam, ini Quran, Quran hebat, Islam baik, Islam selamat, Islam damai, Islam hadir membawa rahmat bagi alam semesta. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat tidak ini Pak? Harus Pak. Caranya bagaimana? Begitu banyak ayat Quran, begitu banyak hadis menginspirasi saya. Antara lain Bapak Ibu, bahwa dalam Islam ini ada dua kunci menghidupkan dunia. Satu, hidupkan pikiran kita dengan ilmu. Kedua, hidupkan jiwa raga kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua itu, tidak ada lain. Saya ketika belajar tentang ilmu zikir ini, ya Allah, luar biasa. Zikir ini di samping dengan lisan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bukan sekali, kathiron, harus banyak zikir dalam setiap hari. Diikuti juga dengan hati kita. Jadi tidak sekadar lisan, hati harus konsentrasi, konektivitas batin kita dengan Allah, bersandar pada Allah, minta pada Allah, curhat pada Allah, mengeluh pada Allah, semuanya pada Allah. Dan zikir mengajarkan kita diikuti dengan gerakan lahiriah kita berupa jihad, kerja keras, cari harta, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seluruh ayat berkaitan dengan jihad, subhanallah. Pertama saya menyimpulkan seluruh redaksi jihad, Allah berfirman, ya, yaitu berjihadlah kamu dengan harta. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Hendaklah kami berjuang di jalan Allah dengan harta, baru diikuti dengan jiwa raga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya lakukan? Saya ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Saya kembali belajar agama, sirah nabawiyah, bagaimana Wali Songo berjuang, bagaimana cerita nenek moyang berdakwah dulu. Belajar pengetahuan umum, belajar life skill, supaya saya punya pemahaman yang luas tentang ilmu dan kehidupan ini Bapak Ibu. Begitu juga saya mulai bekerja dari diri sendiri. Bapak Ibu, saya tahun 85 sudah menikmati dunia mimbar ya Pak. Saya sudah sering pada waktu itu ceramah keliling, masih muda, pintar ceramah, sampai di Jakarta, Surabaya, Solo udah sering Pak. Sudah menikmati dunia mimbar. Salah satu kenikmatannya adalah kesejahteraan. Apa itu? Selesai ceramah biasanya dikasih amplop. Betul ya Bapak Ibu ya? Pak Tamir di sini juga Pak ya. Bapak, insya Allah memang harus Pak. Tahun 85 saja saya sudah sering merasakan sekali buka amplop. Waktu itu 3.500 Pak. Tapi beras masih 200 rupiah ibu-ibu ya. Tahun 85. Kalau saya mau ikut kemauan, saya berpikir 10 kali naik mimbar bisa hidup di Jawa. Apalagi hari ini Bapak Ibu. Tapi saya ambil keputusan pulang. Istilah saya, kalau di Jawa, mohon maaf, Ustadz datang ceramah, pulang umumnya dikasih biaya. Tapi kalau di NTT, Ustadz pergi ceramah, terbalik Pak. Ustadznya yang harus bawa amplop, harus bawa uang. Gitu. Kenapa? Kita datang di pedalaman Pak, pesisir umat Islam itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Ekonomi susah, sekolah terbatas, makan susah, tapi masih tulus kasih kita minum kopi, makan ini. Hati ini Bapak Ibu tidak tega, ya Allah susahnya mereka kok saya datang membebankan mereka. Maka kita berpikir datang ini harus bawa sesuatu juga, bawa gula, beras atau lain-lainnya. Begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya saya berpikir jadi dai di NTT harus punya harta. Betul tidak Bapak Ibu? Saya harus tunjukkan, saya tidak boleh kere-kere, harus saya juga elegan, mampu tampil dengan power. Dan seluruh ulama dulu seperti itu, datang dengan kemandirian, berbuat untuk masyarakat. Maka Bapak Ibu, jadilah saya seorang petani Bapak. Ini ada petani Bapak-bapak? Nggak ada ya? Ada Pak? Pak petani? Enggak.
Saya tanamnya jambu mente, bapak-bapak. Saya juga jadi nelayan, Pak, terjun ke laut. Tadi ada satu bapak dari mana, sama-sama kapten. Tadi bapak yang duduk di samping tadi. Mana Pak? Pak Kapten? Oh iya ya bapak itu. Subhanallah. Saya selam laut itu 10 meter pernah sampai telinga aku berdarah-darah tuh ngambil ikan, Pak. Pulang ke darat saya bawa ke pasar. Dulu jalan kaki, Pak. Infrastruktur NTT itu sangat terbatas, jalan setapak, listrik belum terjangkau. Mobil bisa dihitung dengan jari, Pak, tidak menjangkau di desa-desa. Ke pasar kita pikul barang sendiri. Saya sempat ingat bentang tikar di depan toko orang Cina, saya jual di situ. Dalam hatiku berkata, hari ini aku duduk di depan tokomu, suatu saat aku punya toko seperti kamu. Hari ini saya jalan kaki, suatu saat saya harus punya mobil seperti kamu. Waktu itu begitu Bapak Ibu. Kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya. Bismillah, pulang dari pasar, hasilnya saya bilang sama istri, Bu, separuh ini untuk makan seminggu, separuh ini untuk berdakwah. Untuk apa Ustadz? Transport, konsumsi, sedekah-sedekah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang saya peroleh dari zikir, salah satunya menguatkan saya bahwa sesungguhnya berjihad itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, maka jihadnya untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya atas seluruh alam semesta. Berarti perjuangan tadi, bersedekah saya yakin tidak membuat saya miskin, tidak membuat saya susah, tidak membuat saya sulit. Justru Allah mudahkan urusan saya. Pak, Bu, sudah 34 tahun saya berdakwah. Hasilnya saya sudah merasakan 20 tahun betul-betul bertarung dengan kondisi. Tidak ada yang undang ceramah, Pak. Orang membenci, cenderung memusuhi kita, mencurigai. Wah, ini Ustadz jangan sampai begini, jangan sampai begitu, macam-macam, Pak. Tapi saya konsisten, istiqomah, tidak banyak bicara. Kalau bicara dengan cara yang baik, Pak. Kalau berdakwah santun, Pak. Pembicaraannya harus elok, tidak boleh menyelekit, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh menghina agama orang. Betul Bapak Ibu? Tunjukkan saja dakwah ini dengan baik, dengan api. Tidak punya kepentingan. Sampai-sampai saya nggak berpikir saya berdakwah supaya orang Kristen masuk Islam. Enggak, Pak. Enggak ada target begitu, Pak. Kenapa? Tugas saya hanya tablik. Urusan masuk Islam tergantung hidayah Allah. Betul Bapak Ibu? Inilah yang membuat dari hari ke hari masyarakat memahami saya, maka kita bisa dihargai apa yang kita lakukan. Alhamdulillah 2002 saya sudah mulai membentuk pengajian-pengajian, sudah jalan, pesantren bisa kita bangun. Padahal proses bangun pesantren itu 10 tahun lamanya Bapak Ibu. Sempat kami diusir ketika bangun di satu desa, diusir keluar dari kampung itu. Orang tidak percaya pada kami. Tapi pendekatan-pendekatan, silaturahim, tunjukkan komitmen, akhirnya bisa bangun pesantren. Ketika saya kumpulkan teman-teman, yuk kita bangun pesantren. Ada yang tanya, Ustadz, duitnya berapa ini? Duit dalam diri masing-masing. Punya kebun, ambil datang, makan dengan santri. Punya pohon, tebang, jadi tiang, dinding, rumah, atap, selesai. Jadi guru siapa? Punya ilmu, ayo mengabdi. Maka saya, istri, anak, semua teman-teman jadi guru, Pak. Saya ngajarnya PPKN, olahraga, bahasa Arab, ekonomi, Pak. Istri saya jadi kepala sekolah, merangkap lagi Bapak. Hari ini sudah 2 lembaga, SMP, Madrasah Aliyah. Kepala sekolahnya saya punya istri. Dari Kemenak itu tanya sama saya, Ustadz, tidak bisa ganti tuh? Apa tidak ada orang lagi? Banyak Pak, ada. Yang nggak ada itu duitnya. Kalau kepala sekolah istrinya sendiri kan bisa kompromi. Habis bulan tinggal saya bilang aja, Bu, dananya kurang, honornya terbatas ya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau orang lain bisa mandek Pak, selama-lama kepala sekolahnya minggat ini. Bapak Ibu, pesantren ini saya bangun gratis, tidak bayar, tampung 100 santri, makan 3 kali sehari. Boleh itu Bapak Ibu, mau titipkan anaknya sekolah dengan saya, cucu-cucunya di NTT? Mau Bapak? Jauh Pak? Dekat. Orang Kristen heran dengan saya, Pak. Ustadz, caramu bagaimana itu? Bangun pesantren, kasih makan santri 100 orang, tidak minta sedekah, tidak memungut derma. Kok bisa jalan sampai hari ini? Usahamu maju terus, asetmu bertambah terus.
Saya bilang sama dia, Pak, kami orang Islam kuncinya dua. Satu, yakin la ilaha illallah, hanya kepada Allah, minta Allah, sandar pada Allah, semuanya pada Allah. Diikuti dengan jihad. Jihad itu apa, Pak? Kerja keras, cari harta, sedekah. Alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesantren ini di tengah-tengah komunitas Kristen. Ini kampung Islam saya bangun pesantren. Kelilingnya ini kampung-kampung Kristen, tapi tidak pernah orang Kristen lempar pesantren saya, tidak pernah. Justru saya lihat secara zahir mereka dukung saya, Pak. Kenapa seperti itu? Wong saya juga bikin kebaikan sampai di kampung-kampung mereka, Pak. Seperti apa, Ustadz? Silaturahim, kunjungi mereka, turut mendengarkan keluh kesahnya mereka, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mungkin yang kita bisa bantu termasuk bikin sedekah-sedekah air, Pak. Bapak Ibu, sedekah air. Airnya susah. Kita bagi air dari satu rumah ke rumah lain. Ini rumah Islam sebelah rumah Kristen. Tidak mungkin saya langkahi, Bapak Ibu ya. Kita kasih semuanya. Wah, Ustadz, apa mereka tidak curiga? Awalnya curiga pasti. Wah, ini maksudnya apa? Islamisasi atau apa? Lebih-lebih kalau masa-masa pilek ya, pilkada gitu. Wah, ini Ustadz barangkali mau jadi caleg ini barangkali. Tapi Bapak Ibu dari waktu ke waktu enggak pernah berubah, enggak pernah punya kepentingan apapun. Bahkan orang Kristen tuh kalau saya ceramah, Pak, di sana itu kami kalau ada acara kematian, itu Kristen Islam hadir, Pak. Yang matinya Islam Ustadz ceramah, yang mati Kristen pastor ceramah, Pak. Saya kalau ceramah sampai saya bilang, orang Kristen tidak usah masuk Islam. Ada yang tanya saya, Ustadz kenapa tidak masuk Islam? Sampean ini seminggu sekali ke gereja aja susah ini. Kalau masuk Islam ini bisa tidak setiap hari ke masjid ini. Kalau mau masuk Islam belajar dulu, Pak. Islam ini mahal, bukan diobral-obral. Saya aja belajarnya lama, Pak. Jangan enteng-enteng aja masuk Islam gitu. Begitu Bapak Ibu. Karena bagi saya orang masuk Islam itu sederhana saja. Betul tidak Bapak ya? Ini istri Bapak tadi mualaf ya. Nah dipaksa orang, nggak ada yang tahu. Ceritanya sederhana, Pak. Saya bikin aktivitas kurban keliling ke daerah-daerah Kristen, Pak. Di sana daerah terpencil, ada segelintir umat Islam. Saya sembelih kurban bersama mereka yang dapat mayoritas orang Kristen, Pak. Suatu saat saya datang di situ di Pulau Timur. Temanku bilang, Ustadz, tetangga ini sudah masuk Islam. Saya panggil, Bang, sini dulu. Kenapa lu masuk Islam? Aduh Ustadz, Islam ini enak. Enak apanya? Walah, Ustadz beli sapi saya, Ustadz sembeli, dagingnya bagi kami juga makan. Enak le Islam ini. Masuk Islam saja Ustadz. Bapak Ibu, ternyata orang masuk Islam sederhana ya Pak. Saya keliling sampai di Pulau Timur, Pak. Saya di jalan raya Timur, jalan kaki masuk ke pedalaman itu dari pagi jam 9 sampai jam 2 siang. Saya dengar ada mu'alaf masuk Islam, kepala suku, keluarganya masuk Islam. Saya kunjungi ke sana. Pak, Bu, sampai di sana ya Allah, mereka begitu ramah menerima saya. Seperti bapak-bapak, ramah. Tapi mulutnya merah-merah, Pak. Bukan gencu ibu-ibu. Sirip Pinang, makan sirip. Saya diajak makan sirip Pinang, Pak. Terpaksa makan, Pak. Mabuk tapi terpaksa makan. Kalau kita sudah makan itu seperti bersaudara itu, Pak. Saya dikasih makan siang itu. Apa makannya? Jagung bulat tua yang sudah kering direbus. Tahu ya Bapak Ibu-ibu ya? Kalau di sini mungkin untuk pelet ayam mungkin ya. Saya berpikir, wah makannya bagaimana ini? Ya, makan tapi saya tanya lauk. Bang, ada lauk tidak nih? Ada Ustadz. Lauknya apa? Sayur asam. Wih, aku kebayang ya. Di Jawa kalau sayur asam tuh ada melinjo, ada kacang panjang ya ibu-ibu ya. Begitu dihidangkan, Bang ini sayur apa? Ustadz, ini sayur daun asam muda direbus dikasih garam. Makan dengan jagung Ustadz. Asal. Saya coba makan. Enak ya Bapak Ibu. Tapi hati ini merintih Pak. Sesusah ini saudaraku. Aku tinggal di Flores Mendingan. Ada banyak beras, banyak nasi, banyak jagung, banyak sayur, banyak ikan. Ini di tengah hutan, sayur pun sulit. Pantas ini pohon pada meranggas, yang banyak tumbuh pohon asam. Wajar saja daun asam dijadikan sayur. Ibu-ibu tahu daun asam ibu-ibu? Nanti dicoba ya, bikin sayur ya, kasih suaminya. Enak itu Bu. Betul itu enak itu. Saya tanya sama mereka, Bang keadaan begini anak-anak mengaji tidak ini? Dakwahnya seperti apa? Jalan Ustaz. Mana kita pergi lihat? Sampai di tempat pengajian Pak, anak-anak berebutan Quran, ribut. Saya tanya kenapa itu?
Itu Ustadz, Qurannya cuma 1-2. Jadi mereka ini mau duluan, mau dulu. Antri-antri baca. Kau tidak bisa beli Quran? Bisa Ustadz. Di sini beli di mana? Toko-toko orang Kristen sih. Kau beli di provinsi sana, di Kupang. Wah Ustadz, kalau ke sana aku 3 hari 3 malam baru pulang ke sini. Lama-lama sapi-sapi saya mati nih. Loh, kenapa mati? Air di sini susah Ustadz. Pantas. Tadi saya pergi sholat duhur, teman-teman antar saya ke masjid, Bapak Ibu. Sampai di sana mereka baris di luar, bukan ikut berjamaah dengan saya. Selesai sholat saya tanya mereka, bang, kamu ini Islam apa Kristen? Islam Ustadz. Kok tidak sholat? Dia senyum-senyum, Pak. Ada yang kelakar dengan saya, garu-garu kepala, bilang begini, Ustadz mohon maaf ini, tadi malam tidur dengan istri belum mandi junub ini. Kok bisa? Oh ya Ustadz, airnya susah. Itu di jerigen tadi. Wah itu untuk minum Ustadz. Mandi dulu lah. Wah kalau mandi nggak bisa minum. Memangnya di mana? Jauh. Berapa jauh? Sekitar 5 kilo di gunung sana. Saya pergi ke sana, saya bilang bawa sepeda motor. Wah nggak bisa sepeda motor Ustadz, ini jalan setapak ini. Pak, saya kunjungi ke tempat sumber air. Jalan naik turun bukit. Sampai di sana Pak, tak kira airnya gede. Padahal itu bercak air di permukaan pohon Pak. Mereka alirkan di bambu, tampung, masukkan di jerigen, masing-masing pikul 5-6 jerigen 5 liter bawa ke rumah. Ya Allah, kapan mandinya ini Pak? Di tengah hutan saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya harta, saya bangun jaringan air bersih sampai di kampung itu. Saya menikmati betapa indahnya amalan ini. Kenapa? Di sana banyak manusia. Saya tahu mayoritas Kristen, 3.000 jiwa Pak. Tapi paling tidak ada bercak harapan. Segelintir umat Islam tinggal di situ membutuhkan air. Air ini untuk seluruh umat. Insya Allah pahalanya mengalir seperti air Pak. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya kesempatan untuk punya harta, saya bersedekah Quran. Saya bikin program setiap rumah harus ada Quran. Saya dulu Kristen tuh setiap rumah ada Injil. Ini masuk Islam, di masjid susah Quran, TPQ nggak ada Quran. Apalagi di rumah Pak, pasti susah Quran. Ini kesempatan saya berbuat. Tak ajak anak, istri, teman-teman, ayo kumpul duit, kumpul Quran. Bapak Ibu, setelah beri 1 TPQ, lain pada minta, Ustadz tolong kami juga. Pak, saya tidak patah arang, saya tetap semangat. Saya bilang, kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman, Allah Maha Kaya. Saya akan ke Jawa, saya silaturahim, saya akan sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bisa membantu saudara-saudara semua. Itulah Bapak Ibu, tahun 2009 saya datang ke Jakarta, saya berjumpa dengan Badan Wakaf Al-Quran. Sekali lagi, saya bukan orang BWA. Saya ini independen, berdakwah sendiri, tapi BWA sudah 10 tahun lebih mendukung perjuangan saya. Tak cerita seperti ini, direkturnya tertarik. Wah hebat Ustaz. Oke, kita bikin program di NTT, tapi antum duluan ya. Ya, sekalian Pak, saya wakaf. Wakaf apa Ustaz? Wakaf kapal. Mana bang kapal? Nah ini kapalnya Pak, tawakaf. Kapal ini kita wakaf, bikin kapal dakwah Pak. Nanti keliling Indonesia Timur sambil dakwah menyebarkan Al-Quran. Kita teriak, ayo mengaji Quran. Fasilitasnya nggak punya Pak. Kapalnya di mana Ustadz? Saiki adanya di NTT. Sopo sing gowo rene? Aku dewe. Ngene-ngene kan kapten juga. Saya bilang mereka. Tahun 2011 Pak, saya berlayar 5 hari 5 malam sampai Jakarta. Kita gali dana, 2012 renovasi, 2013 launching di KPLP Tanjung Priok, 2014 pelayaran perdana sampai di NTT Pak, bawa 1000 Quran sampai di dermaga. Wih, pada berebutan. Ustadz, ada ikan kah Ustadz? Kebiasaan dulu bawa ikan Pak. Wah, saya bilang bang hari ini tidak bawa ikan lagi, bawa Quran. Mana Ustadz, coba dilihat. Wih, Qurannya bagus. Minta Ustadz, Ramadan ini kita nggak ada Quran. Sabar bang. Oh ya. Sabar bang. Ini Al-Quran wakaf, bukan Al-Quran politik ini. Kalau Al-Quran politik kesempatan, satu Quran satu suara ya. Ya Bapak Ibu ya. Ini Quran wakaf, ada prosesnya. Saya sampaikan pemerintah setempat biar semuanya kolaborasi. Saya tahu mayoritas pemerintah ini Kristen, tapi ini kitab suci. Saya mengajak hati nurani secara tulus. Yuk bantu umat Islam kita distribusi Quran. Saya bikin video, saya bikin foto, saya bilang sama mereka, kalau antum terima Quran ada ikrar wakaf. Salah satunya adalah di Quran ini tertulis nama wakif. Kita minta setiap baca Quran doakan untuk nama yang tertulis di sini. Saya bikin video, bikin foto, narasi, kirim ke BWA, mereka tertarik. Ustadz luar biasa kegiatan ini. Oke, kita dukung.
Dibikin proyek, tadinya cuma 1.000, mulai 10.000, 20.000, 40.000, 100.000. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 10 tahun, saya sudah distribusi lebih dari 700.000 Al-Quran ke Indonesia Timur. Semoga termasuk amal soleh Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Bapak Ibu, itulah maka saya diundang hari ini hadir di sini. Saya sudah lakukan perjalanan hampir 2 minggu sejak di Jawa Timur, Probolinggo, Malang, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Terus saya kemarin sempat di Purwokerto dan hari ini bisa berada di Bekasi. Setiap bulan hampir 3 minggu keluar. Kenapa? Karena saya sangat mengapresiasi lembaga ini, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan dakwah yang saya capai di daerah tentu satu kata kunci. Hidup ini berbuat kebaikan. Jadilah orang baik dicintai Allah. Orang yang selalu menebarkan kebaikan, insya Allah alam semesta diizinkan Allah mendoakan keselamatan dirinya. Betul Bapak Ibu? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan berpulang untuk dirimu sendiri. Dulu Pak, orang Kristen memandang saya sinis Pak. Hari ini seperti bersahabat, seperti saudaranya Pak. Jenengan kalau jalan dengan saya di kampung-kampung Kristen, dari anak kecil sampai orang tua angkat tangan. Ustadz, Ustadz, selamat malam, hati-hati Ustadz di perjalanan, besok kita jumpa lagi Ustadz. Dia sudah tahu Pak, besok jumpa di lapangan bola Pak. Kenapa? Mereka kenal saya Pak. Saya ini pelatih, pemain bola, sponsor Pak. Semuanya di dalam. Jenengan kalau ke NTT tanya, kenal tidak Kiai Arifudin? Orang nggak kenal Pak. Tapi kalau ditanya, itu Ustadz yang pemain bola tertua, itu orang kenal Bapak Ibu. Saya tampil di mana-mana seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar berpakaian Ustadz, tapi di masyarakat pun saya tampil Pak. Kita munculkan, kita tampilkan dengan akhlak mulia, dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan berpihak pada kita. Betul Bapak Ibu? Yang tegur saya tadi, yang doa saya tadi siapa? Lukas, Petrus, Yohanes, Yosef, Markus, orang Kristen Pak. Apalagi orang Islam pasti mendoakan untuk saya. Betul Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu saya dukung BWA. Kenapa? Karena mereka membuat proyek membantu umat Islam menyebarkan kebaikan di seluruh negeri. Kalau jenengan punya kebaikan cuma di Bekasi, saya pikir cuma hanya di Bekasi ini mendoakan. Tapi kalau ini ada di mana-mana, insya Allah Pak. Bagaimana tidak? Ini dibikin proyek untuk Papua, Maluku, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pelosok Jawa. Ada semua Pak. Berapa itu Pak? Ditawarkan bukan sedekah Quran, bukan, sekali lagi bukan sedekah biasa. Ini lebih khusus, wakaf Quran. Biasanya wakaf itu wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf ya Bapak Ibu ya. Ini wakaf Quran. Bagi saya ini ide brilian, luar biasa. Kenapa? Bayangkan kalau kita wakaf Quran, uang Quran ini satu huruf kalau dibaca berapa pahala kebaikannya Bapak Ibu? 10. Saya tanya berapa huruf dalam Al-Quran Bapak Ibu? Mohon maaf ini, saya juga tidak tahu, tapi ada yang tahu? Berapa huruf Pak, Bu? Banyak. Waduh. Ini kalau ditanya pasti 6.666 ini. Ternyata yang tahu Imam Syafi'i sudah pernah menghitung 1.027.000 huruf. Bayangkan satu Quran 30 juz kalau dibaca kali 10 melahirkan 10.270.000 kebaikan. Baru satu Quran. Kalau Qurannya di mana-mana. Ya Allah Bapak Ibu, ketika saya teriak ini banyak berwakaf. Di Malang ada bapak tua umur hampir 80 tahun maju ke depan, Ustadz saya minta pinjam mic-nya. Saya pikir ini apa maksud Bapak ini? Beliau langsung bilang, mohon maaf saya mantan takmir, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ini bukan ria, ini memotivasi, menginspirasi. Kita sudah tua, sebentar lagi mati. Saya mendahului, bismillah 100 Quran saya wakaf, lain silakan mengikuti. Semangatnya Pak, saya cemburu, ya Allah saya juga harus bisa, kasih saya kemampuan harta, saya wakaf. Karena begini Pak, ilustrasi saja, kalau dunia ini hampir 24 jam hidup kita hanya cari makan Pak, tapi kita mati, apa makanannya? Bukan nasi, bukan uang, tapi sedekah. Berapa sedekah kita, berapa wakaf kita? Bayangkan coba kita punya wakaf di mana-mana. Ketika saya mati, saya masuk di dalam kubur, malaikat mengazab. Tiba-tiba malaikat bilang, Arifudin, hari ini kau tidak diazab. Kenapa malaikat? Ternyata kau di dunia itu berwakaf ya. Wakaf apa? Quran. Quranmu di Papua, orang Papua mengaji, pahala mengalir ke alam barzah ini. Terpaksa dipending ini, terhapuslah dosa-dosamu ini. Innal hasanatu yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan. Inilah Bapak Ibu yang buat saya semangat. Maka di mana-mana pun saya tetap menyampaikan, mari berwakaf Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kita mati. Kesempatan kita hidup, kita wakaf, tidak buat kita susah, tidak buat kita miskin. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu di masjid ini saya berharap
semoga bisa terhimpun Quran minimal dengan filosofi Asmaul Husna plus kalimat tauhid, berarti 99 tambah 1, semoga terhimpun 100 Quran di masjid ini. Bisa Bapak Ibu? Semoga ada rezeki Bapak Ibu, tidak mesti sekarang, bisa kapan saja. Yang penting malam ini bangun komitmen, bangun niat, sampaikan kepada para nazir, daftar nama Bapak, daftar nomor telepon, HP, berikan komitmen. Kalau ada saya mau ikrar dengan saya boleh, Ustadz saya berniat ikrar wakaf 100 Quran, saya angsur setahun 10-10, bisa. Tapi paling tidak sudah dapat pahala kita Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Karena niat pun sudah ada pahala. Maka malam hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu berkomitmen, tidak harus uang malam hari ini, bisa besok baru transfer, minggu depan terima gaji dulu, jual properti, nggak apa-apa. Tentu bagaimana ke depannya Bapak Ibu lebih tahu, monggo Bapak Ibu, mari kita punya komitmen bisa berwakaf. Baik, sudah waktu, mungkin bagaimana teknis berwakaf, tapi coba kita saksikan video saya distribusi 2 menit, ini ke Sulawesi Tenggara tahun lalu, monggo Pak. Suara. Oh bisa oh ya iya, setelah aja lanjut baru kita tutup. Oke Mas, ya ditahan dulu Mas, suaranya nggak ada tuh. Ya, bagi para jamaah sekalian yang ingin membantu dalam program wakaf Al-Quran dan juga pembinaan untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Indonesia Timur termasuk di NTT, nanti bisa langsung berwakaf melalui nomor rekening Yayasan Badan Wakaf Al-Quran atau langsung menghubungi rekan BWA yang berada di stand booth di pintu keluar, baik secara cash maupun transfer. Namun jika ditransfer, kami mohon untuk mengkonfirmasikan bukti transferan tersebut ke nomor WA yang sudah ada di brosur, guna untuk memudahkan laporan administrasi keuangan BWA dan juga akad daripada wakaf ini jelas peruntukannya. Nah, bagi para jamaah sekalian yang berwakaf minimal 5 paket mushaf Al-Quran, nanti bisa langsung didoakan oleh Ustadz Arifuddin Anwar secara langsung, atau ingin berikrar saya mau 100 paket mushaf Al-Quran senilai 15 juta rupiah, nanti bisa langsung komitmen dan bisa juga dicicil sebulan 10 paket, sebulan 10 paket, atau langsung juga tidak apa-apa. Insya Allah satu paketnya itu senilai 150.000 ya, jadi kalau 100 paket senilai 15.000 itu sudah termasuk biaya pencetakan Al-Quran, biaya pengiriman dari Jakarta ke pulau-pulau terpencil khususnya ke NTT, dan juga biaya pembinaan. Jadi Al-Quran ini tidak cuma kita kasih, tapi ada biaya pembinaan agar Al-Quran yang kita wakafkan ini terus dibaca,
dipahami, diamalkan, bahkan disampaikan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bahwa satu huruf mereka baca itu akan mengalirkan 10 kebaikan kepada kita, meskipun kita sedang jalan-jalan maupun tertidur para jemaah sekalian. Apalagi ini satu mushaf Al-Quran mereka baca, mereka pahami, mereka amalkan, bahkan mereka sampaikan, maka ini akan menjadi pahala yang terus mengalir pada kita sekalipun kita telah meninggal. Nah, oleh karena itu, bagi para jemaah sekalian yang ingin berkomitmen, nanti bisa langsung menghubungi rekan BWA, baik secara cash maupun transfer. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bersedia menjadi inspirator? Ada Bapak Ibu, nanti berikrar wakaf dengan saya, sekaligus jadi saksi. Tadi disampaikan, mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada. Bapak, siapa yang bertanya? Ada Pak yang mau bertanya, monggo. Atau mungkin sudah jelas tadi? Mas, tidak ada. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi begitu, nanti untuk penjelasannya setelah sholat Isya. Kalau ada Mas yang mau tanya? Justru saya yang tanya. Ada Bapak Ibu yang mau berwakaf langsung spontan sebagai inspirator kebaikan? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Monggo. Alhamdulillah kami dari Al-Ummahat ingin mewakafkan Al-Quran sebesar 1,5 juta. 10 Quran. Kemudian kami juga dapat titipan dari teman 6 juta rupiah. Cuma kami menginginkan ke Pak Ustadz agar ada bukti foto biar saya bisa menyampaikan ke teman saya. Nanti Bu, setelah selesai Isya, ikrar wakaf dengan saya. Sekaligus difoto ya Ibu ya. Siap, baik, Pak. nanti saya serahkan juga sertifikat terima kasih dari BWA. Bisa Bu ya? Nanti setelah sholat Isya saja untuk semuanya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam temu bincang-bincang pada malam hari di masjid ini. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi amal soleh kita semua. Tapi ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Bisa Bapak Ibu memaafkan? Malam ini saya telah silaturahim ke sini, saya berharap semoga panjenengan semua bisa berkesempatan silaturahim ke NTT. Bisa? Insya Allah, alhamdulillah. Paling tidak dengan doa-doa ya Bapak Ibu ya. Semangat, jangan pikir sudah tua, masih kuat ini, hebat ini. Baik Bapak Ibu, kalau ada waktu lagi semoga bisa jumpa di masjid ini atau jumpa dimanapun di bumi Allah ini. Tapi kalau kita tidak bertemu di dunia, semoga berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri ini, mari kita aminkan doa sedekah, terutama untuk sedekah-sedekah kita. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, kami semua menyadari bahwa sedekah yang kami berikan belum sebanding dengan kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tapi yang sedikit ini ya Allah, jadikanlah wasilah agar kami diampunkan dari segala kesalahan dan dosa. Jadikanlah sebagai wasilah agar kami diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, sehat walafiat, jauh dari bala bencana, jauh dari penyakit. Bila ada sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Jadikanlah ini sebagai wasilah agar kami dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh solihah, anak keturunan yang berjodoh soleh solihah, anak keturunan yang memiliki pekerjaan yang layak dan halal. Ya Allah, jadikanlah ini amal jariah mengalir terus ke alam barzah, pahala berlipat ganda. Buatlah para almarhum almarhumah itu kedua orang tua kami atau suami kami,
atau istri kami, atau anak kami, atau saudara-saudari kami. Bebaskan dari azab, ampunkan dari dosa mereka. Pertemukan kami semua di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqaf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhil a'mal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, matur nuwun, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, bagi yang mau berwakaf bisa berniat wakifnya, bisa yang masih hidup, bisa yang meninggal dunia. Lebih-lebih kedua orang tua, mertua, tentu mereka berharap ada amal soleh, kesempatan pahala mengalir lewat wakaf, maka boleh dia nama atas nama mereka. Ya, Bapak Heri Hasan. Bapak Heri Hasan, ya Pak. Saya Ustaz Arifudin Anwar mewakili para nazir wakaf dan wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang mulia pada malam hari ini di bawah persaksian Allah, Rasulullah, para malaikat, kami semua yang hadir. Allah mengizinkan masjid ini dan alam semesta menjadi bagian dari persaksian wakaf ini. Hanya berharap ridha Allah, mohon Bapak diulangi membaca auzubillah dan bismillah. Saya telah terima niat Bapak berwakaf Al-Quran sebanyak 33 buah dan wakaf air bersih Rp50.000 dengan total nilai Rp5 juta yang dimaksud untuk nama-nama wakif atas nama diri Bapak dan keluarga, juga almarhumah kedua orang tua mertua yang nama-namanya akan dicantumkan secara rinci dalam daftar wakaf BWA, juga dalam setiap Al-Quran yang Bapak wakafkan untuk negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini Allah terima, Allah ridho, dan saya terima. Terima kasih. Sampai ini foto. Bawa HP. Kirim ke saya. Berikut yang lain saya bergeser dari DKM dulu Pak. Ada dari DKM atas nama umatnya berapa? 1 kali 10. Sebut dulu Pak, biar umat tahu. Nama Bapak mewakili DKM berapa wakaf? Nama saya Agus Saifullah. Selamatkan wakaf atas nama Jamaah Masjid Jami'ah Al-Badiyah sebesar 100 Aisyah 10 Quran ya. Sekali lagi nama besar Agus Saifullah. Bapak Agus Saiful sebagai Ketua Takmir Masjid Jami'ah Harapan Jaya. Ya Pak ya. Saya Ustaz Arifudin Anwar mewakili para nazir wakaf pada wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang mulia pada malam hari ini di bawah persaksian Allah, Rasulullah, para malaikat, kami semua yang hadir. Allah mengizinkan masjid ini dan alam semesta menjadi bagian dari persaksian wakaf-wakaf ini. Kami berharap kepada Allah, mohon Bapak tolong baca. Alhamdulillah.
Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah terima niat Bapak mewakili seluruh jamaah Masjid Harapan Jaya, Masjid Jami Harapan Jaya berwakaf 10 buah Al-Quran atas nama seluruh jamaah Masjid Harapan Jaya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yang insya Allah akan dicantumkan dalam daftar wakaf BWA, juga dalam setiap Al-Quran yang diwakafkan di negeri tercinta Indonesia. Semoga amal wakaf ini Allah memberkati jamaah dengan keberkahan Al-Quran. Semoga jamaahnya istiqomah selalu, beri hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari bahaya, jauhkan dari bala dan wabah, dan semoga jamaahnya diberikan rezeki barokah, lancar usaha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga saudara-saudara kita almarhum para jamaah di alam barzah mendapatkan pahala mengalir, kita juga akan mendapatkan pahala mengalir. Semoga semua dihimpun di surganya Allah Subhanahu wa Taala. Semoga amalan ini Allah ridho dan saya terima. Mas di layar pakai. Ya, tolong Pak. Ustaz, 1, 2 lagi 1, 2 bisa. Baik, Bapak juga. Tadi dua orang saja. Terserah Pak, pakai hak berarti 55. Berarti 55. Ya, boleh. Tadi Ibu nanti ke sana. Oke, Pak, mohon geser saja. Terserah Pak, Bapak saya. Masih hidup, Ibu, masih hidup nggak? Ya, kasih nama. Berapa nih? Boleh. Mau saya oleh 5 orang. Ibu, nama Ibu itu masih ada sih. Nggak apa-apa. Ibu mati boleh. Tapi pahala orang tua. Atau cemburu sambil bakam. Masih hidup ya? Ini almarhum. Ini ya. Ini almarhum. Ini antum dan keluarga ya? Ya, ini saya pribadi. Tolong disebut biar alam nama Bapak. Haji Asmi Kusnadi. Saya pribadi Kusmanto. Ibu saya disebut Fatim. Wakaf berapa? Total 10 kurang. Bapak Kusmanto. Saya Ustaz Rifudin Anwar mewakili para nazir wakaf dan wakaf Al-Quran Jakarta. Di tempat yang mulia pada malam hari ini, dua persaksian Allah, Rasulullah, para malaikat, kami semua yang hadir, Allah mengizinkan masjid ini dan alam semesta menjadi bagian dari persaksian wakaf. Hanya berharap kepada Allah, monggo Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya telah terima niat Bapak berwakaf 10 buah Al-Quran yang diingatkan untuk almarhum Bapak Haji Asmin Kusnadi, juga untuk ibu yang masih hidup, Ibu Fatimah, juga untuk diri Bapak Kusmanto dan keluarga yang nama-namanya akan dicantumkan dalam daftar wakaf BWA, juga dalam setiap Al-Quran yang diwakafkan untuk negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini Allah terima, Allah ridho, dan saya terima. Dengan teman-teman Mas. Ini saya transfer. Sabar Pak. Siap, belum foto. Karena berubah format ini mereka lupa. 1, 2 lagi 1, 2 Sekali lagi Pak. Jadi saksi saya dapat pahala juga Pak. Ustaz. Ya. Ulangi lagi nih. Nih. Ibu tadi yang mewakili dalam sini aja bisa nggak Pak? Mohon maaf. Ya ibu di situ. Kalau dengan saya dengan ibu tidak jabat tangan. Ibu di situ. Penting Bu untuk persaksiannya. Iya, karena Soal saya dia bukan urusan Pak. karena saya titipan dari teman. Ibu tolong disampaikan biar alam merekam supaya kami dengar. Kami semua jadi saksi. Di hari kiamat akan dibuka hijab ini. Begini juga kan. Monggo disampaikan apa yang dimaksud.
Nama ibu Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipan dari teman dulu ya Pak ya. Ya. Ini ada titipan dari teman saya Pak, teman pensiunan kantor PT Taspen, namanya Setiawati, sebesar 6 juta rupiah, diperuntukkan untuk almarhum Usuk bin Harjo Nikromo dan Ibu Sina binti Sastro Wijoyo. Berarti 40 Quran itu. 40 Quran. Terus yang satunya? Terus yang satunya dari saya Pak. Ibu nama siapa? Resmi. Ibu siapa? Ibu Lilis. Ibu Lilis. Iya. Resmi. Sebanyak 10 Al-Quran. Ibu siapa aja? Diperuntukkan untuk almarhum Ramli Milan bin Milan dan Liana binti Usman. Ibu siapa? Ayah. Ayah dan ibu saya yang sudah Dan juga diri ibu dan keluarga. dan keluarga. Oke. Sudah itu aja. Dan Saya kira wakaf oh iya Pak, masih ada satu lagi Pak. sekalian. Ini dari kami Pak Al-Umahat ibu-ibu pengajian. Pengajian. Pengajian Masjid Jami Al-Fatihah khususnya untuk ibu-ibu sebanyak 10 Al-Quran. 1,5 juta. 1,5 juta. Siap. Semuanya ke sini. Yang tadi 33. Yang ini saya transfer ya Pak ya. Enggak Bapak. Gampang transfer. Tikral saya. Ini masjid, ya ada jemaah ibu-ibu. Yang satunya? Sudah. Ibu punya pribadi itu ya? Ini yang di bawah. Ini. Oh, 2 ya. Ini yang Ibu Setiawati ini untuk orang tua ya? Iya, orang tuanya almarhum. Almarhum. Dan Ibu juga sama, Iya. sama ibu. Oke. Ibu Lilis Supresni. Ya. Saya ulangi, Ibu Lilis Supresni mewakili pertama untuk diri sendiri, kedua atas nama Ibu Setiawati, ketiga atas nama ibu-ibu jamaah Masjid Jami Harapan Jaya. Betul Bu? Ya. Saya Ustaz Arifudin Anwar mewakili para nazir wakaf dan wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang mulia pada malam hari ini di bawah persaksian Allah, Rasulullah, para malaikat, kami semua yang hadir. Allah mengizinkan masjid ini dan alam semesta menjadi bagian dari persaksian wakaf-wakaf ini. Hanya berharap ridha Allah. Monggo Bu, tolong diulangi membaca auzubillah dan membaca bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah terima niat wakaf dari yang pertama diri ibu sendiri, Ibu Lilis Supresni, yang dimaksudkan untuk kedua orang tua almarhum dan almarhumah, juga untuk wakif atas nama diri ibu dan keluarga sebanyak 1,5 juta atau 10 buah Al-Quran. Yang kedua, mewakili Ibu Setiawati yang mewakafkan Al-Quran sebanyak 40 buah atau 6 juta rupiah, yang dimaksudkan untuk wakif atas nama kedua orang tuanya yang almarhum dan almarhumah, juga untuk diri Ibu Setiawati dan keluarga. Ketiga, mewakili seluruh ibu-ibu jamaah Masjid Jami Harapan Jaya sebanyak 10 buah Al-Quran atau senilai 1,5 juta rupiah atas nama para wakif seluruh ibu-ibu jamaah Masjid Jami Harapan Jaya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan untuk seluruh wakif ini akan dicantumkan dalam daftar wakaf PWA, juga dalam setiap Al-Quran yang diwakafkan untuk negeri tercinta Indonesia sesuai wakifnya masing-masing. Semoga dengan amalan ini ibu dan keluarga serta jamaah sekalian serta Ibu Setiawati dan keluarga mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan kemuliaan Al-Quran, mendapatkan hidayah Quran, selalu istiqomah dan beramal soleh, selalu berjihad di jalan Allah, selalu dapat mempertahankan keimanan dan keislamannya. Dan semoga dengan wasilah wakaf ini ibu semuanya mendapatkan rezeki barokah, ganti rezekinya oleh Allah, diberikan kehidupan yang layak, dipelihara oleh Allah, umur panjang, jauh dari mara bahaya, dan semoga keluarganya soleh-solihah, dan semoga para almarhumah khusus untuk kedua orang tua baik dari Ibu Setiawati maupun dari Ibu Lilis, juga jamaah Masjid Jami Harapan Jaya
malam hari ini Allah buka hijab, semoga mereka turut merasakan anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya berwakaf untuk diri mereka juga. Semoga aliran pahala ini menembus alam barzah, mereka diampunkan dari segala dosa, mereka tersenyum karena dibebaskan dari azab Allah. Semoga mereka semua dihimpunkan dengan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ini Allah terima, Allah ridho, dan saya terima, Bu. Amin. Al-Fatihah. Ini itu ibu satu, ibu Setiawati dan masjid di foto ya, Bu, ya. Ya. Ibu tolong di foto ini, ibu minta nanti. Ini nanti dengan teman-teman diserahkan sama teman-teman admin. Oh sabar, yang dari ibu-ibu foto dulu. Sabar. Perwakilan ibu di foto ini dulu, Bu. Di foto serah terima ini. Bisa. Ibu menyerah terima wakaf, terima kasih. Ini ke depan. Dari sana. Kan mereka yang foto. Foto ya? Foto. Bisa? Oke, bapak-bapak mau foto dari sebelah ya. 1, 2, 3. Mana dari BWA tadi? Kok diam-diam? Mas, ini foto nih. Terlalu satu. Ya. Satu, dua. Oke, satu, dua. Ya. Ada air juga ya Ustaz ya? Air juga. Air terserah, nggak dibatasi. Berapa? 1 liter kan itu 500 berapa aja. Airnya untuk ditaruh. Ya. Selesai kita. Adminnya ditaruh.